Hari ini, saudara, pembelajaran tatap muka di sekolah digelar di Padang, Sumatera Barat. Di sekolah menengah pertama SMP Negeri 8 Padang, pembelajaran tatap muka hanya boleh diikuti bagi siswa yang sudah divaksinasi. Setiap siswa yang sudah divaksinasi COVID-19 mendapat jatah 3 hari untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Sementara 2 hari sisanya, mereka tetap belajar secara daring. Sedangkan bagi siswa yang belum divaksinasi COVID-19, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan metode daring secara penuh. Jadi sesuai dengan edaran Bapak Wali Kota, petunjuk Bapak Wali Kota bahwasanya untuk sementara ini anak-anak yang akan mengikuti kegiatan tatap muka itu adalah anak-anak yang sudah melaksanakan vaksinasi. Sementara anak-anak yang belum melaksanakan vaksinasi, ini mereka bisa berkegiatan melalui daring atau melalui online. Dan ini sudah difasilitasi bagi anak-anak yang belum vaksinasi. Senin pagi, sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Di masa pandemi COVID-19, sekolah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan. Sekolah Dasar Negeri BJ Timur 3 Depok jadi salah satu sekolah yang kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Tiap kelas hanya diperbolehkan diisi 50% dari kapasitas, sementara mengaku masih khawatir anaknya mengikuti sekolah tatap muka. Sejumlah orang tua siswa hari ini datang untuk melihat lebih dulu proses pembelajaran di kelas. Orang tua khawatir sebab anaknya yang berusia di bawah 12 tahun belum mendapatkan vaksinasi. Waktu awal baru dikasih tahu untuk sekolah offline, nggak khawatir ya, karena anak-anak SD ini kan belum vaksin ya, memang pasti belum ada yang vaksin kecuali kelas 6 ya. Kebetulan anak saya kelas 3 SD, jadi belum vaksin. Saya coba datang ke sekolah, lihat dulu lah gitu, seperti apa sih. Di Denpasar, Bali, meski pembelajaran tatap muka sudah boleh dilakukan sejak Jumat lalu, sejumlah sekolah baru menggelarnya hari ini. Sekolah Dasar SD Negeri Saraswati 2 Denpasar jadi salah satu sekolah yang baru menggelar pembelajaran tatap muka pada Senin ini. Penundaan sekolah tatap muka dilakukan guna memenuhi kesiapan dalam mematuhi protokol kesehatan selama proses pembelajaran. Kita sudah bisa mulai PTM mulai hari ini tanggal 4 Oktober 2021 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana dengan orang tua yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM, Pak? Sebelum kita melakukan PTM ini, kita sudah menyebarkan formulir untuk kesanggupan tatap muka. Nah, bila orang tua belum mengizinkan anaknya untuk ikut PTM, itu boleh. Tetapi siswanya tetap diberikan pelajaran secara daring. Pembelajaran tatap muka di sekolah sudah ada 2 jurnalis Kompas TV yang memantau secara langsung. Pertama ada Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat, dan kedua ada Nima Dewulantari di Denpasar, Bali. Kita ke Depok dulu. Dayat, ini selama pembelajaran tatap muka yang berlangsung, kelas kan hanya diisi hanya 50% saja ya dari kapasitasnya. Seperti apa ini pembagian jadwal pembelajaran bagi siswa yang masuk dan yang daring? Iya, memang pembagian siswa yang masuk dan yang daring memang dilakukan oleh pihak sekolah pada saat ini saat pelaksanaan sekolah tatap muka bertahap dilakukan pada saat ini. Di sekolah ini memang pelaksanaan sendiri penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat oleh pihak sekolah, di mana sebelum mereka masuk, mereka diwajibkan menggunakan masker, diperiksa suhu badan, dan diberi cairan pembersih tangan sebelum masuk ke ruang sekolah. Di ruang sekolah sendiri memang pelaksanaannya sendiri dilakukan siswa sendiri dihadirkan hanya 50% dari jumlah kelas yang ada. Dari 50% tersebut mereka akan bergantian melakukan pembelajaran di mana dibagi menjadi 2 pada saat ini dilakukan jam 7 sampai jam 9 dan jam 10 hingga pukul 12. Jadi setiap hari itu para siswa hanya belajar 2 jam setiap harinya secara bergantian, dan setiap siswa itu hanya 2 kali dalam seminggu belajar di sekolah. Selebihnya akan dilakukan secara daring oleh pihak sekolah. Audrey.
Dengan pembelajaran tatap muka yang tadi maksimal pembelajarannya berdurasi 2 jam saja, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan untuk anak-anak dan juga guru? Ya, memang yang seperti saya katakan tadi, penerapan protokol kesehatan sendiri di sekolah ini memang dilakukan secara ketat, sangat ketat. Pihak sekolah dan guru semua sudah divaksin oleh pihak sekolah. Sementara untuk pengawasannya sendiri untuk siswa sendiri khususnya di sekolah memang dipantau secara langsung oleh pihak sekolah. Namun saat mereka pulang sekolah, pihak sekolah menyarankan agar siswa langsung pulang diharapkan bisa dijemput dan diantar oleh orang tua sehingga setelah pulang sekolah mereka bisa langsung ke rumah dan tidak kemana-mana. Audrey. Ya, pembelajaran tatap muka yang berlangsung di Depok, Jawa Barat maksimal hanya 2 jam saja per harinya. Terima kasih Hidayatul Mulyadi. Selanjutnya kita juga akan tanyakan bagaimana pembelajaran tatap muka di Denpasar, Bali dengan Nimade Wulantari. Wulan, kalau misal tadi di Depok maksimal 2 jam saja dalam 1 hari pembelajaran tatap mukanya, bagaimana di Denpasar, Bali? Iya, Audrey dan juga saudara, pembelajaran tatap muka hari pertama hari ini itu dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dan juga Kabupaten Karangasem. Namun di sejumlah kabupaten kota lainnya juga ada yang baru melakukan PTM hari pertama hari ini. Seperti yang terpantau di SD Saraswati 2 Denpasar. PTM dimulai hari ini sekitar pukul 8.00 WITA. Dan menariknya juga untuk PTM di SD Negeri 2 Saraswati ini dilaksanakan dalam 2 sesi. Di sesi pertama untuk kelas 3 itu dimulai pada pukul 8 dan untuk kelas 6 itu dimulai pada pukul 8.30 WITA. Jadi ada jeda antara kelas yang satunya, maksud kami dari tingkat yang satunya ke tingkat yang lainnya. Dan untuk dalam 1 minggu sendiri di SD ini menerapkan 2 kali pembelajaran tatap muka untuk masing-masing tingkat kelas. Dan selebihnya itu dilaksanakan pembelajaran secara daring. Dan jadi untuk satu kelas itu juga kapasitasnya dibatasi hanya 50%. Jadi siswa yang hadir di sini juga sesuai dengan kesepakatan sekolah dan juga orang tua, mereka dapat hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai di kelas. Dan sebelum dimulainya pembelajaran tersebut, pihak sekolah juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan di dalam kelas. Dan ketika jeda selesainya sesi 1, kemudian 30 menit sebelum pembelajaran ke sesi 2, juga dilakukan kembali sterilisasi atau penyemprotan desinfektan di setiap kelas di sekolah ini, Audrey. Iya, Wulan, kalau misalnya protokol kesehatan nanti kurang ditaati oleh siswa maupun guru, ini bagaimana pengawasannya? Iya, Audrey, memang setiap siswa yang baru datang ke sekolah itu diwajibkan untuk mencuci tangan, cek suhu tubuh, dan juga mengenakan masker. Mereka yang hadir ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai itu juga diarahkan untuk duduk agar tidak berkerumun. Kemudian selesai mengikuti pembelajaran juga ada beberapa staf dan juga pihak sekolah yang berjaga di seputaran kawasan atau wilayah yang nantinya akan dilewati siswa menuju jalan pulang. Mereka akan diarahkan agar tidak berkerumun. Maka dari itu mereka juga diberikan jarak kurang lebih 30 menit antara kelas 6 dan juga kelas 3 yang mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Selain itu para orang tua juga dihimbau untuk bersama-sama mengawasi anaknya agar tidak datang terlalu awal ke sekolah dan tidak terlambat untuk menjemput anaknya ketika sudah selesai mengikuti pembelajaran di sekolah, Audrey. Oke, terima kasih lapornya Made Wulandari melaporkan dari Denpasar, Bali, dan sebelumnya sudah ada dari Depok, Jawa Barat, ada Hidayatul Mulyadi yang sama-sama ini memberikan informasi soal pembelajaran tatap muka yang berlangsung Senin ini.